Salah satu film yang disutradarai oleh Christopher Nolan ini akan membuat kalian yang menonton menjadi sangat takjub dan terkesima dengan fakta tentang alam semesta ini. Karena di film ini untuk pertama kalinya lubang hitam divisualisasikan berdasarkan teori-teori yang ada. Film ini menceritakan perjalanan seorang astronot melewati lubang hitam untuk mencari planet yang bisa dihuni manusia. Karena bumi saat ini sudah dalam keadaan yang sangat kritis sehingga sudah tidak layak dihuni oleh manusia. Film diawali dengan menampilkan kondisi bumi yang saat ini terlihat sangat memprihatinkan. Banyak tanaman yang tidak bisa tumbuh akibat iklim yang sangat ekstrim sejak beberapa tahun lalu. Bahkan saat ini badai pasir dan debu sangat sering terjadi di seluruh dunia. Hal itu menyebabkan banyak petani yang gagal panen dan mengakibatkan krisis pangan di seluruh dunia. Perubahan iklim yang sangat ekstrim ini menyebabkan badai pasir datang secara tiba-tiba. Sehingga jika orang-orang sedang di luar saat sedang terjadi badai pasir, mereka harus menggunakan masker atau kain tebal untuk melindungi saluran pernafasan mereka agar tidak terkena penyakit paru-paru. Kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Cooper yang tinggal bersama ayah dan kedua orang anaknya. Ayah Cooper bernama Donald, sedangkan kedua anaknya bernama Tom dan Murphy. Cooper ini dulunya adalah seorang pilot NASA, namun karena keadaan bumi yang sedang krisis pangan, dia beralih profesi menjadi petani dan teknisi. Walaupun Cooper sudah lama tidak menerbangkan pesawat di NASA, namun sampai saat ini dia masih sering bermimpi kecelakaan pesawat yang pernah dialaminya akibat suatu anomali yang terjadi saat dia sedang menembus atmosfer bumi. Suatu hari saat Cooper akan mengantarkan kedua anaknya ke sekolah, ban mobil yang dikendarainya tiba-tiba bocor. Cooper pun menyuruh anak laki-lakinya yaitu Tom untuk belajar menambal ban mobil. Lalu tiba-tiba ada sebuah drone berbentuk pesawat melintasi mereka. Cooper dan anak-anaknya pun langsung masuk ke mobil untuk mengejar drone itu walaupun ban mobilnya belum selesai diperbaiki oleh Tom. Cooper yang seorang mantan pilot di NASA berhasil membajak drone itu menggunakan laptopnya. Kemudian Cooper berkata kepada anaknya bahwa dia akan memanfaatkan sumber energi drone itu untuk keperluannya. Singkat cerita, Cooper sudah berada di sekolah anaknya dan menerima hasil evaluasi belajar dari kedua anaknya. Kepala sekolah berkata bahwa Tom tidak memiliki nilai yang cukup untuk masuk ke perguruan tinggi. Padahal nilai Tom hanya kurang 1 poin saja. Cooper pun meminta tolong kepada kepala sekolah agar mau menambah nilai anaknya 1 poin saja supaya Tom bisa masuk ke perguruan tinggi. Namun sayangnya kepala sekolah tidak mau membantu Cooper dan berkata bahwa dunia yang sedang mengalami krisis pangan ini tidak membutuhkan seorang insinyur yang memiliki banyak gelar. Namun dunia saat ini membutuhkan seorang petani yang bisa menumbuhkan tanaman agar krisis pangan dunia segera berakhir. Kepala sekolah malah berkata kepada Cooper agar menyuruh Tom untuk menjadi seorang petani saja. Sedangkan guru-guru di sekolah menganggap Murphy sebagai anak yang sangat cerdas dan sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan. Namun belakangan ini Murphy sering bertengkar dengan teman sekelasnya karena berdebat tentang kebenaran pendaratan manusia di bulan. Pihak sekolah sendiri malah juga meragukan hal tersebut. Mereka menganggap bahwa pendaratan manusia di bulan itu adalah palsu dan telah dimanipulasi agar membuat Uni Soviet bangkrut saat Perang Dingin terjadi. Karena Uni Soviet telah menginvestasikan banyak uang untuk membuat roket-roket yang diluncurkan ke angkasa. Pihak sekolah pun menyuruh Cooper agar lebih memperhatikan anaknya, terutama anak perempuannya yaitu Murphy. Mendengar hal itu, Cooper menjadi sangat kesal dan berkata bahwa mereka yang tidak percaya tentang pendaratan manusia ke bulan adalah orang-orang yang tidak mau belajar dan malah lebih mempercayai teori konspirasi yang tidak berdasarkan kajian teori ilmiah. Singkat cerita, Cooper dan anaknya sudah pulang ke rumah. Mereka dikagetkan dengan suara benda jatuh dari dalam kamar. Setelah dicek, ternyata sudah ada banyak buku yang terjatuh dari raknya. Murphy berkata bahwa hal itu sudah sering terjadi dan dia merasa bahwa di rak buku itu ada hantu yang mencoba berkomunikasi dengannya. Bahkan Murphy mencoba memecahkan apa yang ingin disampaikan oleh hantu itu menggunakan kode Morse, yaitu sebuah pesan yang terdiri dari pola titik dan garis. Namun sayangnya Cooper tidak terlalu mempedulikan perkataan anaknya karena dia masih kecil. Di sore harinya saat Cooper dan anak-anaknya menonton pertandingan baseball, tiba-tiba ada sebuah badai pasir besar yang melanda tempat itu. Mereka pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, mereka langsung menutup seluruh jendela dan pintu agar rumah mereka tidak kemasukan banyak debu. Dan lagi-lagi terdengar suara aneh di kamar Murphy. Tanpa disengaja, Cooper menyadari bahwa debu pasir yang berjatuhan telah membentuk sebuah pola garis. Setelah menganalisis pola garis itu cukup lama, Cooper pun mendapat sebuah jawaban bahwa pola garis yang terbentuk itu bukanlah perbuatan hantu, melainkan sebuah anomali gravitasi. Kemudian Cooper tersadar bahwa pola garis yang terbentuk itu adalah sebuah angka biner. Garis tebal artinya 1 dan garis tipis artinya 0. Dan setelah pola garis itu diterjemahkan, Cooper sangat kaget karena mengetahui bahwa pola garis itu menunjukkan titik koordinat di suatu tempat. Cooper yang seorang mantan pegawai NASA pun sangat penasaran dengan kejadian itu. Dia memutuskan untuk pergi ke titik koordinat itu dan menyuruh Murphy untuk menunggu di rumah saja. Namun ternyata Murphy sudah menyelinap masuk ke dalam mobil ayahnya. Dan mau tidak mau, Cooper pun mengajak Murphy ke lokasi titik koordinat itu. Setelah sampai di lokasi tujuan, Cooper dan anaknya langsung ditangkap oleh petugas keamanan yang berjaga di tempat itu. Cooper diinterogasi oleh sebuah robot AI bernama TARS. Dia menanyakan bagaimana caranya Cooper menemukan tempat ini. Namun, Cooper tidak menjawab pertanyaan itu dan malah menanyakan keberadaan putrinya saat ini. Kemudian datang seorang wanita bernama Amelia. Dia mengajak Cooper ke sebuah ruangan untuk menemui anaknya. Di antara orang-orang yang ada di ruangan itu, ada salah satu orang yang Cooper kenal, yaitu Dr. Brand. Dr. Brand bertanya bagaimana Cooper bisa mengetahui fasilitas rahasia ini. Murphy langsung menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa mereka mengetahui tempat ini dari sebuah anomali gravitasi, yaitu kejadian aneh yang terjadi di rumah mereka. Dr. Brand pun memberitahu bahwa tempat ini merupakan markas baru NASA. Kemudian dia mengajak Cooper untuk berkeliling di tempat itu. Dan faktanya selama ini Cooper berhenti bekerja di NASA karena pemerintah kekurangan dana dan membubarkan NASA itu sendiri akibat krisis pangan yang terjadi di bumi selama beberapa tahun belakangan. Namun baru-baru ini NASA telah dibentuk kembali secara rahasia dengan tujuan membuat sebuah proyek yang bisa mengirimkan manusia ke planet baru yang layak dihuni manusia. Semua ini dilakukan karena para ilmuwan sadar bahwa dengan kondisi bumi saat ini, orang-orang tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama dan bisa punah dengan sendirinya. Dan saat ini pihak NASA telah mengirimkan 12 astronot dalam misi Lazarus 10 tahun lalu, yaitu sebuah misi untuk mencari planet yang memiliki potensi untuk ditinggali manusia. Namun Cooper tidak yakin jika di luar planet bumi ada planet yang bisa ditinggali manusia. Bahkan jika memang ada planet yang bisa ditinggali manusia, itu pasti akan membutuhkan waktu ribuan tahun lebih untuk pergi ke sana. Karena saat ini bintang terdekat saja berjarak 1000 tahun dari bumi. Dan kalau dipikir-pikir, jika mengirim manusia ke sana, manusia itu sendiri pasti akan lebih dulu mati sebelum sampai ke planet tujuan. Dr. Brand sebenarnya ingin memberitahu sesuatu kepada Cooper, tapi dengan syarat Cooper bersedia bergabung sebagai pilot untuk menjalani misi kedua, yaitu misi Endurance. Karena saat ini NASA sangat membutuhkan pilot yang profesional dalam misi kali ini. Setelah Cooper menyetujui tawaran itu, Dr. Brand pun mulai bercerita. Jadi, sekitar 50 tahun yang lalu, NASA telah mendeteksi adanya anomali gravitasi di atas atmosfer bumi. Dan hal itu juga yang menyebabkan pesawat Cooper mengalami kegagalan sistem beberapa tahun yang lalu. Sumber dari gangguan tersebut berasal dari munculnya lubang cacing atau lubang hitam di sekitar planet Saturnus yang menyebabkan gangguan ruang dan waktu. Untuk kalian yang belum tahu, lubang hitam itu diibaratkan sebagai jalur ruang angkasa untuk pergi ke galaksi lain dan bisa mempersingkat waktu perjalanan dari satu titik ke titik lain. Para ilmuwan meyakini bahwa lubang hitam itu adalah sebuah pintu ke galaksi lain, yang dimana lubang hitam itu sendiri bukanlah fenomena alam yang terjadi dengan sendirinya, melainkan ada sesuatu yang sengaja menempatkannya di sana dengan tujuan membantu manusia. Mereka telah menempatkan planet-planet yang kemungkinan bisa dihuni dan masih dalam jangkauan manusia. Dan mereka itu sendiri merupakan sesuatu di luar jangkauan akal manusia. Atau mungkin saja mereka adalah alien. Atau mungkin sang pencipta. Yang jelas di film ini tidak dijelaskan mereka itu siapa.
Berdasarkan pengamatan satelit yang mereka kirim melewati lubang hitam itu, terdapat 12 planet yang kemungkinan ada salah satu planet yang bisa dihuni manusia. Maka dari itu, dikirimlah 12 astronot untuk pergi ke setiap planet untuk melakukan penelitian di sana. Setiap astronot dibekali persediaan makanan untuk beberapa tahun. Namun, sampai detik ini belum diketahui apakah ke-12 astronot itu masih hidup atau tidak. Karena hal itu, misi kali ini dipersiapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke 3 planet yang berpotensi dihuni manusia. Rencana pertama adalah membawa sebagian umat manusia untuk pergi ke planet layak huni menggunakan stasiun angkasa yang sedang mereka bangun saat ini. Cooper pun bertanya bagaimana cara membawa seluruh umat manusia pergi ke luar angkasa. Sedangkan menerbangkan roket saja sangat sulit, apalagi menerbangkan sebuah stasiun angkasa yang memuat sebagian besar penduduk di bumi. Dr. Brand berkata bahwa anomali gravitasi yang ditemukan telah mengubah segalanya. Dia sangat yakin bahwa mengikat dan memodifikasi gaya gravitasi itu bisa dilakukan, dan saat ini dia sedang mengerjakan teorinya. Jika teori itu bisa diselesaikan, maka stasiun angkasa akan dapat melayang dengan mudah di luar angkasa. Namun, jika teori itu tidak bisa diselesaikan, maka masih ada rencana kedua, yaitu ledakan populasi. Para ilmuwan telah membuahi kurang lebih 5.000 sel telur dan mereka telah menyiapkan alat inkubator di dalam pesawat. Kurang lebih dalam waktu 30 tahun, mereka akan punya ratusan generasi baru. Meski lambat, setidaknya peradaban manusia masih bisa diselamatkan. Dari kedua rencana tersebut, Cooper berharap rencana pertama berhasil dilakukan, karena semua itu menyangkut jutaan nyawa manusia yang masih hidup. Dr. Brand pun berjanji bahwa saat Cooper sudah kembali ke bumi, teori gravitasinya akan sudah selesai dikerjakan. Singkat cerita, Cooper dan anaknya sudah kembali ke rumah. Murphy yang mengetahui ayahnya akan pergi keluar angkasa malah mengurung diri di kamar. Keesokan harinya, Murphy terlihat sangat sedih karena akan ditinggal oleh ayahnya. Murphy yang merupakan anak jenius memberitahu ayahnya bahwa dia telah mengetahui pesan dari anomali gravitasi yang terjadi di kamarnya. Dia menerjemahkannya dengan kode Morse dan mendapatkan satu kata, yaitu stay. Yang dimana menurut Murphy, hantu yang ada di kamarnya menyuruh Cooper untuk tetap tinggal di sini dan tidak pergi ke luar angkasa. Namun Cooper tetap akan pergi dan meyakinkan Murphy bahwa dia pasti akan kembali. Cooper pun memberikan jam tangan kepada Murphy yang nantinya akan digunakan untuk menyamakan waktu saat Cooper kembali. Cooper juga berkata bahwa jika dia berhasil kembali, maka kemungkinan usia Murphy akan sama dengan usia Cooper saat itu. Hal itu disebabkan oleh perjalanan luar angkasa melewati lubang hitam dengan kecepatan cahaya. Mendengar perkataan ayahnya, Murphy menjadi sangat sedih dan melemparkan jam yang diberikan ayahnya. Saat Cooper akan pergi, tiba-tiba ada buku yang terjatuh lagi seakan-akan menjadi sebuah pertanda agar Cooper tidak jadi pergi. Namun Cooper tidak mempedulikan hal itu dan langsung bergegas untuk pergi ke markas NASA. Singkat cerita, misi Endurance pun dimulai. Di misi kali ini ada 4 orang kru dan 2 buah robot bernama Robot Case dan Robot Tars yang bisa membantu mereka sepanjang perjalanan. 4 orang kru itu adalah Cooper, Amelia, Doyle, dan Romilly. Cooper yang sangat mahir mengendalikan pesawat angkasa telah berhasil menggabungkan kapal Endurance yang sebelumnya sudah berada di orbit bumi. Saat sudah berada di luar orbit bumi, Cooper membuat kapal Endurance berputar untuk menciptakan gravitasi buatan di dalam kapal angkasa. Hal itu bertujuan untuk memudahkan para kru bergerak seolah-olah mereka berada di bumi. Jika kalian bertanya kenapa di kapal luar angkasa ada gravitasi, maka apa yang dilakukan Cooper inilah jawabannya. Karena akan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan lama, keempat orang kru termasuk Cooper melakukan hibernasi selama beberapa bulan hingga sampai ke planet Saturnus. Sementara itu, di bumi Dr. Brand mengantarkan mobil milik Cooper yang akan dipakai oleh Tom. Dr. Brand berkata bahwa dia akan menyampaikan pesan yang dikirimkan oleh Cooper secara berkala kepada mereka. Selain itu, Dr. Brand tertarik dengan kecerdasan yang dimiliki Murphy dan akan lebih baik jika Murphy ikut bersamanya untuk belajar. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di planet Saturnus. Di sana mereka bisa melihat secara langsung lubang hitam yang akan mereka lewati nantinya. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun langsung masuk ke lubang hitam itu. Di dalam sana, mereka mengalami kejadian aneh.
Amelia seperti berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan makhluk antar dimensi. Tak lama setelah itu, mereka berhasil melewati lubang hitam dan telah sampai di galaksi lain yang jaraknya bertahun-tahun cahaya dari bumi. Mereka pun langsung menjalankan misinya, dimulai dari menganalisa sinyal dari ketiga planet yang dikirim oleh para kru dari misi Lazarus 10 tahun lalu. Ketiga planet itu bernama planet Miller, planet Dr. Mann, dan planet Edmund. Dari ketiga planet itu, sepertinya planet Miller cukup menjanjikan yang memiliki kemungkinan dapat dihuni manusia. Namun masalahnya letak planet Miller sangat dekat dengan lubang hitam yang dimana jika mereka mendarat di sana akan terjadi perbedaan waktu yang sangat drastis. 1 jam berada di planet Miller sama dengan 7 tahun di planet Bumi. Namun karena planet Miller berada paling dekat dari kapal angkasa mereka, mereka pun memutuskan untuk mendarat ke planet Miller untuk melakukan observasi dan mengambil beberapa sampel. Cooper, Amelia, dan Doyle akan mendarat ke planet Miller, sedangkan Romley tetap akan menunggu di kapal Endurance sambil mempelajari lebih lanjut tentang lubang hitam. Setelah berhasil mendarat di planet Miller, terlihat hanya ada hamparan lautan sejauh mata memandang. Planet Miller memiliki 130% gravitasi bumi yang membuat mereka kesulitan berjalan karena terasa berat.